Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Dila, NPM 5020059. Saya berasal dari kelas 2B PBSD. Baiklah, di sini video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas. Nah, dosen pengampu yaitu Bapak Yasvin Yolanda Magister Pendidikan. Sarjana Selanjutnya nantikan video selanjutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Adapun materi yang dapat saya sampaikan, yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, yang kedua yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dapat akrab dengan anak didik, selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya, akan berhasil dan mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Nah, penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar. Yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan alat media atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan serta meningkatkan perhatian anak didik. Yang keempat yaitu keluasan. Nah, keluasan yaitu tingkah laku untuk mengubah strategi mengajar, dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada anak didik, serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima yaitu penekanan. Nah, pada hal-hal yang positif, pada dasarnya mengajar dan mendidik menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Yang keenam atau yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan agar dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Nah, karena itu guru sebaiknya mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri dan menjadi teladan dalam pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan. Nah, artinya yaitu suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Nah, peran guru di sini yaitu menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Nah, adalah suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman. Nah, ancaman seperti apa? Yang pertama yaitu melarang, yang kedua ejekan, yang ketiga sindiran, yang keempat memaksa. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan, yaitu suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peran guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Yang keempat yaitu pendekatan resep, yaitu menggambarkan apa yang harus dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Nah, peran guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang ditulis dalam resep. Yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Nah, suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan mencegah masalah itu bila tidak bisa dicegah. Nah, peran guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Nah,
sesuai dengan namanya, pengolahan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Nah, peran guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Yang ketujuh yaitu pendekatan suasana, emosi, dan hubungan sosial. Nah, suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosi dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Nah, di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi dan perannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Yang kedelapan yaitu pengelolaan proses kelompok. Nah, suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan paling utama. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pendekatan elektis. Pendekatan elektis yaitu pendekatan yang menekan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru kelas dalam memilih pendekatan tersebut sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Nah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, jangan lupa nonton ya.